Ya, puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, kita kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. 2 Timotius 2 ayat yang pertama berkata, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Tema kebenaran firman Allah hari ini yang kita belajar bersama-sama adalah tetap kuat dalam Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan. Bila kita mengikuti berita melalui surat kabar, televisi dan medsos, banyak sekali berita yang membuat kita takut dan gentar hari-hari ini. Berita yang kita dapat bukan berita yang baik. Ada banyak berita-berita yang melemahkan kita, tetapi berita-berita buruk yang sangat mencekam, seperti kita tahu semua berita tentang COVID-19 yang menggoncang kesehatan kita, dan banyak orang dan banyak memakan korban. COVID-19 juga menggoncangkan ekonomi. Banyak karyawan yang di PHK atau diberhentikan dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Secara manusia, semua kita pasti merasa takut, itu wajar. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kita semua tetap kuat dalam Tuhan. Apapun situasi yang kita hadapi, kebenaran firman Allah berkata hari ini mengajarkan Anda dan saya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Yang pertama, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Yang pertama, supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan, Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, kita harus rajin beribadah. Rajin beribadah. Hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tapi itu bukan menjadi hambatan, menjadi halangan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Secara manusia, kita perlu kekuatan baru dari Tuhan. Bagaimana kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan? Yang pertama, Alkitab mengajarkan Anda dan saya supaya kita terus beribadah. Sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu di gereja, di dalam gereja, tetapi di rumah kita masing-masing, mari kita terus beribadah kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata dengan jelas, di mana ketika kita beribadah ada kekuatan baru yang luar biasa dari Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, di tengah-tengah situasi yang sangat berat ini, jangan kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita harus semakin dekat. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun sekarang kita ibadah dari rumah masing-masing karena kondisi. Karena di dalam ibadah kita semua mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Mazmur pasal yang ke-100. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-20a berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita." Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita atau dengan gembira. Jadi dalam ibadah kita harus kita beribadah dengan sukacita. Ketika kita beribadah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, Alkitab berkata ada sukacita yang luar biasa.
Saudara baca juga di rumah dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana dijelaskan mengajarkan Anda dan saya bahwa latihan badani hanya sementara, tapi ibadah ada kekuatan yang besar, ada keuntungan yang besar untuk masa sekarang ini maupun masa yang akan datang. Artinya bahwa di dalam ibadah mempersiapkan Anda dan saya menjadi gereja yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi gereja yang kuat dalam Tuhan? Kita harus melatih diri kita dengan apa? Beribadah. Melatih diri kita beribadah. Kenapa? Karena di dalam ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup yang sekarang ini, maupun hidup yang akan datang. Yang kedua, kita belum melihat poin yang kedua di dalam Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab mengajar kepada Anda dan saya, menasehati kita supaya kita kuat. Firman Allah berkata kita harus menjaga hati kita, supaya hati kita ada dalam kondisi yang baik, dikendalikan oleh Tuhan. Di masa yang sukar, banyak orang memiliki hati yang tidak baik. Makanya Alkitab berkata menjaga hati kita, karena hati yang dikendalikan oleh firman, hati yang dikendalikan oleh Tuhan, hati yang ada di dalam kontrol firman Allah, saya percaya dari situ ada terpancar air kehidupan. Alkitab berkata, orang yang takut, orang yang merasa lemah, dan orang yang pesimis ditimbulkan dari suasana hatinya, karena dari dalam hati memancar kehidupan. Jadi jagalah hati saya dan saudara, uruslah hati kita baik-baik. Firman Allah berkata, minta supaya Tuhan selalu memperbaharui hati kita dari hari ke hari, supaya kita memiliki hati atau kondisi hati yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, siap menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu sekali kita menjaga hati kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, saya percaya kita tidak ada dalam kekuatan Allah. Kita akan menjadi gereja yang lemah. Kita menjadi gereja yang gampang menyerah dalam kondisi ini. Tapi saya percaya semua kita yang mendengar firman Tuhan, secara khusus jemaat DPD Mahanaim yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya percaya jadilah gereja yang tetap menjaga hatimu dengan firman dan Roh Kudus. Maka hati kita bisa dikontrol bukan dengan kondisi dunia ini, tapi hati kita dikontrol oleh firman, dikontrol oleh Roh Kudus, dan maka ada terpancar kehidupan dari dalam hati yang dikontrol oleh firman dan Roh Kudus. Yang terakhir, yang ketiga, Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Yang ketiga, supaya kita mendapat kekuatan baru, hari-hari ini kita harus hidup dalam puji-pujian. Hidup dalam puji-pujian, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, menyembah Tuhan. Alkitab berkata, ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mengalami Tuhan, karena firman Allah berkata, Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Oleh karena itu jangan menganggap remeh ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di situ Allah hadir menolong umatnya. Di situ Allah hadir menolong Anda dan saya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan Anda dan saya, mengajarkan kepada kita supaya apapun kondisi yang kita hadapi, tidak perlu menyerah, tidak perlu mundur, tidak perlu takut. Karena Alkitab berkata kita harus didorong, harus sekali lagi didorong oleh firman Allah hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Allah ini memberkati kita semua, secara khusus jemaat DPD Mahanaim yang sementara hari ini juga beribadah di rumah.
maupun semua orang, semua umat Tuhan yang mendengar firman Allah, yang belajar firman Allah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai, menolong, menjamah seluruh umat-Mu yang belajar firman-Mu, khususnya jemaat GPDI Mahanaim yang Mausapati yang saat ini juga masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati dengan firman sehingga mereka tetap kuat dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka tetap diberkati Tuhan. Kami semua menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang karena Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur memasuki bulan yang baru ini, bulan yang diberkati, yang disertai Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan memberkati bangsa ini. Daerah Mausapati diberkati oleh Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan menolong kami. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kelepasan melalui persekutuan Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.